Imam Hasan Al-Basri, dia pernah berpesan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, istaghfiru, perbanyaklah kalian, minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah kalian punya teman-teman dari orang mukminin. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dari mereka itu bakal dapat syafaat kita di hari kiamat. Kita banyakin tuh teman-teman kita, saudara kita yang mukmin, kata Imam Hasan Al-Basri, karena kita nggak tahu di antara teman-teman kita yang sama mukmin itu siapa yang nantinya punya hak syafaat. Alhamdulillah sudah banyak teman kita sama mukmin, tahu-tahu di yaumil akhir ternyata ada di antara teman-teman kita yang mukmin itu ternyata dia punya hak syafaat. Dia ingat kita, dia tolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama mengawali majlis kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita. Kita memohon kepada Allah turunkan limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga untuk kita. Kita doakan untuk kesehatan kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk anak keturunan kita, untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan untuk yang telah mewakafkan masjid ini atas nama Hajah Fatimah dan juga atas nama Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membahas tentang manusia, Allah ciptakan kita ini sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak dapat menjalani kehidupan kita sendirian. Makanya di dalam Al-Quran kenapa Allah katakan bahwasanya manusia itu diciptakan azwajan. Wa min anfusikum an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan dari jiwa kalian itu keberpasangan, menunjukkan bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dia dapat hidup jika dia berbaur dengan yang lainnya. Nah, persaudaraan
yang hakiki di dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah. Kalau digandeng dengan kata Islam, ukhuwah Islamiyah. Ada kata ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang dijalin sesama kaum muslimin. Pembahasan ini cukup menarik di saat-saat ini. Karena saat ini ukhuwah kaum muslimin dunia ini sedang rapuh. Rasa kebersamaan itu menjadi tipis. Rasa empati itu hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Kalimat ukhuwah sering didengungkan, tetapi pelaksanaannya tak muncul di permukaan. Sering didengung-dengungkan berharap adanya jalinan persaudaraan yang kuat antara kaum muslimin, tetapi harapan tinggal harapan. Sedangkan kalau kita dalami tentang makna ukhuwah dalam bahasa Arab, itu diambil dari akar kata kerja akh. Al-akh itu artinya ikatan persaudaraan sekandung atau sepersusuan. Ya, itu al-akh. Dalam Al-Quran setiap ada kata al-akh itu rujukannya adalah orang yang bersaudara sekandung atau sepersusuan. Lalu ukhuwah Islamiyah itu artinya kita mengikat rasa persaudaraan dengan saudara kita sesama muslim atas dasar nilai-nilai Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang lain, kata akh itu berarti memperhatikan. Berarti kalau orang dia menjalin ukhuwah, artinya dia menaruh perhatian kepada saudaranya yang lain. Ya. Maka dalam hadis-hadis Nabi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, laisa minna, bukan bagian dari kami orang yang tidak mengambil perhatian terhadap saudaranya sesama muslim. Berarti orangnya tidak mau merajut hubungan ukhuwah atau tali persaudaraan sebaik-baiknya. Nah, Imam Bukhari rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya kata ukhuwah ini juga mencakup persamaan atau kesetaraan, mau suku, ras, profesi, ya, itu ukhuwah itu. Ya, kalau orang yang kita menjalin ukhuwah berarti ada kesetaraan yang hakiki. Kita ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjul Wada, haji pertama dan terakhir, dan Nabi Hajjul Wada dibilang Hajjul Wada itu haji terakhir, haji pertama dan terakhir, dan itu perpisahan Nabi dengan umatnya karena beberapa bulan setelah itu Nabi wafat. Salah satu khutbah Nabi di padang Arafah yang disampaikan oleh Rasul adalah di mana Nabi menitik beratkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan persaudaraan. Itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala udah tegaskan itu tentang ukhuwah ini. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kalau merasa sesama mukmin pasti bersaudara karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah, kata Nabi, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Jadi orang mukmin
dia merasa bersaudara dengan yang lainnya, hidupnya harusnya damai. Kalau sudah mulai terlihat ada potensi bakal muncul perselisihan, pesan Allah di sini, fa aslihu, segera lakukan perbaikan. Segera berusaha untuk mendamaikan, bukan memanas-manasi, bukan membentur-benturkan. Dan ini tidak kita lihat saat ini di antara kaum muslimin. Masing-masing acuh. Bahkan ada yang ikut memanas-manasi. Atau bahkan sesama mukmin berselisih dan bertikai. Sedangkan Allah sudah tetapkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu, kalian itu bersaudara, kata Allah. Dan kalau terlihat ada yang bertikai, tugas kalian mendamaikan. Pesan Allah itu. Jadi orang yang berusaha untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara saudaranya sesama mukmin, dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Dia juga akan dimuliakan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, Allah katakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah bahwasanya ukhuwah itu tidak bisa terjalin dengan sebaik-baiknya tanpa fondasi takwa. Kita bicara tentang ukhuwah, tapi kalau takwanya itu rapuh, takwanya tidak kokoh, tidak kuat, nggak akan terbangun ukhuwah. Muncul pertanyaan umat muslimin dunia saat ini, kenapa tidak terlihat rasa persatuannya itu, ukhuwahnya itu tidak mengkristal? Periksa dulu takwanya. Ya, tidak usah salahkan sana sini, kita periksa masing-masing sejauh mana bobot takwa kita. Karena pesan Allah, wattaqullah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih. Juga la'allakum turhamun artinya kalau orang-orang mukmin itu betul-betul membangun nilai ukhuwah dalam kehidupannya, maka rahmat Allah turun memayungi mereka. Negeri mereka jadi damai, tenang, tentram. Tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga nilai-nilai ukhuwah tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyatakan dirinya beriman secara langsung sejatinya berdasarkan firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu, orang yang menyatakan dirinya beriman, maka secara langsung dia terikat persaudaraan dengan saudaranya seiman. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Artinya ini ada ukuran keimanan seorang hamba Allah. Salah satunya kata Nabi, la yu'minu ahadukum, belum sampai orang itu pada nilai keimanan yang sejati, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi yang dirasakan oleh saudaranya dia rasakan. Sedih dan nestapa yang dia lihat di televisi tentang saudaranya yang berada di seberang pulau, yang sedang kesulitan, yang kehilangan rumahnya karena ditimpa bencana, dia merasakan persis apa yang dirasakan oleh saudaranya itu, walaupun dia sedang duduk di tempat yang lain, di dalam rumah yang besar, dinaungi oleh AC yang begitu dingin,
ruangan yang begitu nyaman, makanan yang banyak, tetapi ketika lihat ada saudaranya nun jauh di sana, muslim, mukmin billah, sedang ditimpa musibah, dia nangis. Sana menangis, dia ikut menangis. Kenapa? Karena ukuran keimanan ini, kata Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sampai dikatakan orang itu memiliki nilai keimanan yang baik, yang kokoh, yang kuat, yang indah, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu dipraktek oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana ukhuwah yang terjalin begitu hebat antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu. Pertemuan mereka itu pertemuan yang terjadi atas dasar nilai-nilai keislaman. Mereka berbeda wilayah tempat tinggal mereka, bahkan ada di antara mereka tidak memiliki jalinan hubungan kekerabatan. Tetapi setelah bertemu, orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah itu, yang eksodus dari Mekah itu, masuk tinggal di Madinah, difasilitasi. Emang dapat apa? Ada dapat untung? Enggak. Tapi dapat kenikmatan iman. Karena mereka siapkan tempat, mereka nyambut dengan gembira, mereka anggap ini saudara mereka seiman. Yang belum punya tempat tinggal dikasih tempat tinggal. Bahkan rela berbagi apa yang menjadi milik mereka atas nama persaudaraan seiman itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah ini, dia akan terbangun dengan kokoh jika kita melihat 4 sendi utamanya. Kita bicara tentang ukhuwah, dia akan terwujud kalau ada 4 hal ini. Yang pertama, harus ada ta'aruf. Allah ini kan ciptakan kita min zakarin wa unsa, laki-laki, perempuan, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kata Allah, li ta'arafu, untuk saling kenal. Kita mau bicara tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Sekarang istilah ta'aruf ada, tapi dipakai hanya untuk apa? Orang mau nikah. Terlalu sempit itu. Kita menggunakan istilah ta'aruf hanya untuk hal yang sempit saja. Pas ada orang mau nikah, ta'aruf. Padahal makna ta'aruf ini luas dia. Karena Allah katakan, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal. Warna kulitnya beda, logatnya beda, adat istiadatnya berbeda, musimnya berbeda, cuacanya berbeda, pola makannya berbeda, menu masakannya beda. Itu Allah yang ciptakan itu. Jadinya seperti itu Allah yang ciptakan. Tapi kata Allah, Allah ciptakan itu semata-mata untuk ta'arafu. Jadi perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, tapi perbedaan tersebut untuk dikenali. Kata Allah. Dan dari perbedaan itu menjadi warna hidup. Baru Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena warna kulitnya, bukan karena tingginya, bukan karena tampan dan cantiknya, bukan karena hebatnya, bukan karena kayanya. Kalau kita mengukur berkualitasnya hidup seseorang itu karena kayanya, salah.
berkualitas dalam Islam itu bukan karena semata-mata karena kayanya. Qarun kaya, Pak. Qarun kaya nggak? Kaya, Pak. Berkualitas nggak dia? Dia kaya, dikasih sama Allah kaya. Karena dunia itu untuk siapa saja. Dunia buat siapa saja dikasih sama Allah. Akhirat buat yang mau kan? Buat yang mau jemput. Kalau ukuran kemuliaan itu karena jabatannya, kedudukannya, kehebatannya, Fir'aun dikasih jabatan, dikasih kedudukan. Tapi apakah itu ukuran kemuliaan? Bukan. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda adat istiadatnya, warna kulitnya, di sisi Allah yang mulia siapa? Atqakum, yang paling takwa. Nah. Yang kedua sekarang, setelah ta'aruf, kenal, ya, baru tafahum, saling memahami. Nih kita masuk ke masjid nih, sholat. Setiap kali datang ketemu sama jamaah maghrib, jamaah isya. Harus saling kenal, ta'aruf. Ini sholat di masjid sudah bertahun-tahun, nggak kenal, nggak teguran. Gimana itu? Gimana ta'arufnya hidup itu? Namanya sudah sering ketemu di masjid. Tanya apa kabar, di mana tinggal. Say hello lah. Kenalan. Jangan pas lagi ada maunya kenalan. Siapa tahu suatu hari pas lagi jalan-jalan kemana, oh iya ini, langsung bisa tegur. Kalau tidak kenal, kayaknya kenal tuh jamaah Fatimah Muhammad. Siapa ya? Iya ya, siapa? Namanya siapa ya? Sering jumpa tuh kalau maghrib. Mau negur, segan. Kenapa? Nggak kenalan. Di masjidnya nggak kenalan. Di masjid jadi ajang berkenalan. Setelah itu baru tafahum, saling memahami. Sudah saling memahami nanti, kan paham nanti, oh dia ini profesinya ini. Jadi kalau sudah paham, kalau ngajak ngobrol, enak tuh. Ya. Biar nyambung, kalau sudah paham. Baru yang ketiga, ta'awun, bisa saling tolong-menolong. Kita mau berharap kaum mukminin saling tolong-menolong, ta'arufnya nggak ada, tafahumnya nggak ada, nggak mungkin bisa tolong-menolong. Orang itu dia mudah dengan cepat bantu orang lain kalau dia kenal orang itu. Ya, dan kalau dia paham. Saya mau kasih bantuan nih. Bantuan. Mau hari raya kurban. Ke satu desa. Di sana ada. Di desa itu ada yang saya kenal. Ada tuh. Nih. Kameramen kita nih. Ari di situ. Si Ari di situ. Ada di situ. Kenal saya Ari. Saya kirim duit nggak? Nanti beli sapi dah. Berapa harga sapi? Karena kenal dia. Dan paham dia kalau nyari sapi, bener. Uangnya ada, mau kirim ke desa itu. Terus orang yang ada di desa itu salah satu bilang, titip aja ke saya. Kita nggak kenal dia. Kita nggak paham nih, dia nih paham, ngertinya tentang sapi. Kira-kira kita mau ngasih nggak? Nggak ngasih. Kenal dulu. Terus itu pahami dulu, baru bisa ta'awun, ya, bantu dalam kebaikan, ya. Saling tolong menolong. Setelah itu baru yang keempat namanya takaful, saling melengkapi, saling menjamin satu sama yang lain. Dulu Abu Darda itu datang bawa Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi suka sama salah satu perempuan di Madinah, pingin dilamar sama Salman Al-Farisi.
Salman bukan asli orang Madinah, dari Persia. Ngomong sama Abu Darda nemanin Salman ke rumah orang tuanya perempuan. Abu Darda bilang, ini teman saya. Berarti dia jamin ya? Ini teman saya, dia orang baik, saya ini jaminannya. Kenapa dia berani jamin? Karena dia sudah kenal siapa itu Salman. Dia kenal siapa Salman, dia faham betul tentang Salman Al-Farisi. Kemudian dia punya semangat untuk menolong, kemudian setelah itu dia bersedia menjamin. Datang bersama Salman Al-Farisi, nemuin orang tuanya wanita tersebut. Ari mau pinang, saya kenal dia, saya temenin. Kenal, tahu dia, hari-hari ikut kita, pengajian dia datang. Ya, kita pasti bilang kecap nomor 1. Kenal. Oh, ngomong, siapa ini? Oh, saya kenal, saya tahu. Tapi kalau kagak kenal, berani nggak kita? Jaminin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan persaudaraan dalam agama itu dia lebih kokoh, lebih kuat ketimbang persaudaraan yang diikat berdasarkan ikatan nasab atau garis keturunan. Karena persaudaraan yang diikat dengan nilai keimanan itu dia akan kekal dan kokoh sampai kapan? Sampai yaumil akhir. Sedangkan persaudaraan yang diikat berdasarkan pertalian nasab itu bisa tersambung terus sampai yaumil akhir kalau dengan keimanan yang sama. Tapi kalau tidak dengan keimanan yang sama, dia terputus. Terputus. Di dunia bersama, di akhirat tidak tergabung. Kalau salah satunya dia murtad, keluar dari nilai keislaman, pisah akidahnya, tidak bersama lagi, tetapi ikatan persaudaraan yang diikat dengan nilai keimanan dia abadi, dia kokoh ila yaumil akhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina," perumpamaan orang-orang mukmin fi tawaddihim, dalam cinta dan nilai cinta, wa tarahumihim, dalam nilai kasih, wa ta'atufihim, dalam rasa simpatiknya. Masalul jasadi, perumpamaannya seperti tubuh ini. Tubuh yang satu ini, ketika ada salah satu daripada anggota tubuh ini yang sakit, ya, maka akan mengeluh bagian tubuh yang lainnya juga. Lagi potong buah, jari kita tergores oleh pisau, yang tergores jari, darah keluar lewat jari, mulut ikut mengeluh bilang aduh, diobati, malam harinya ada yang sampai meriang, padahal yang kena cuma. Jadi hubungan kasih sayang antara orang mukmin itu ibaratnya seperti tubuh manusia itu yang satu itu. Jadi kita ini ibarat tubuh yang satu, yang kalau salah satu daripada bagian anggota tubuh itu dia sakit, bagian tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Maka Abu Hurairah meriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian semua itu sudah beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak dapat dikatakan beriman kecuali kalian itu sudah saling cinta. Jadi menyatakan iman belum selesai itu. Imannya itu tetap diukur dengan sejauh mana saling cinta antara kaum mukminin. Saat ini kita lihat orang mukminin jauh dari nilai-nilai cinta itu dan kasih sayang itu. Sedangkan agama Islam ini agama cinta. Ya.
Sebagaimana hadis Nabi ini, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dapat dikatakan beriman sampai kalian saling cinta. Terus kata Nabi berikutnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang kalau kalian lakukan kalian bakal saling cinta, saling sayang. Mau, kata para sahabat Nabi. Lalu kata Nabi, ini yang kalian lakukan, kalian bakal saling cinta, saling sayang, yaitu afsus salam bainakum, tebar salam, tebar kenyamanan, kedamaian, keselamatan di antara kalian. Ya, tebar salam. Ketemu ucapkan salam. Nah, ini kita kadang-kadang di masjid ketemu nggak saling tegur, gimana? Tegur, assalamualaikum, apa kabar? Berpapasan, assalamualaikum, assalamualaikum. Saling doa itu kan? Nabi mengatakan membiasakan itu nanti menumbuhkan rasa cinta di antara kalian, rasa sayang di antara kalian. Kita cenderung hanya menegur ketika kita melihat ada masalah dari orang itu. Ada kepentingan yang kita bakal dapat dari orang itu. Tapi katakan kalau kalian ingin saling cinta di antara kalian, tebar salam. Saling tegur, saling sapa satu sama lain. Dan cinta ini antara mukminin itu merupakan ikatan iman yang kokoh. Rasul mengatakan awsaqu ural iman, bahwasanya ikatan keimanan yang paling kokoh itu, tali keimanan yang paling kokoh itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Jadi cintanya bukan karena apa-apa, karena Allah. Benci juga bukan karena benci orangnya, bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu dia menyatakan dirinya mukmin, dia betul-betul mencintai saudaranya, kalau saudaranya menyimpang, dia ingatkan. Dan dia ingatkan semata-mata atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri, dia pernah berpesan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, istaghfiru, perbanyaklah kalian minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah kalian punya teman-teman dari orang mukminin. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dari mereka itu bakal dapat syafaat kita di hari kiamat. Kita banyakin tuh teman-teman kita, saudara kita yang mukmin. Kata Imam Hasan Al-Basri, karena kita nggak tahu di antara teman-teman kita yang sama mukmin itu siapa yang nantinya punya hak syafaat. Alhamdulillah sudah banyak teman kita sama mukmin, tahu-tahu di yaumil akhir ternyata ada di antara teman-teman kita yang mukmin itu ternyata dia punya hak syafaat. Dia ingat kita, dia tolong kita. Dia tolong. Ya, ada riwayat hadis tentang syafaat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di yaumil akhir itu ada hamba-hamba Allah sudah dimasukkan ke surga. Yang sudah dimasukkan ke surga ini ada di antara mereka punya hak syafaat. Kemudian ada hamba Allah mukmin, beriman, tapi dosanya banyak. Mampir dulu dia. Harus mampir dulu di neraka. Teman dia yang sudah masuk surga lebih dulu. Jadi ada teman-teman duduk dia yang suka ketemu sama dia, sudah masuk di surga lebih dulu. Ini satu masuk di neraka. Yang sudah berada di surga
yaqulun, katanya, berucap, ya Rabbana, bilang sama Allah, ya Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, itu teman saya itu dulu Ramadan puasanya bareng saya, bukbernya bareng saya, suka ketemu saya di masjid. Walaupun dia nggak tahu temannya ini di luar itu, kalau lagi nggak sama dia suka buat banyak maksiat. Tapi dia bilang, yang saya tahu saya sering ketemu dia. Kemudian yang lainnya mengatakan, ini sholatnya sering bareng saya. Yang lain mengatakan, itu dia pernah haji bareng saya, satu angkatan haji sama saya. Dulu wukuf bareng-bareng di Arafah tahun sekian disebut. Ngomong sama Allah begitu. Kalau Allah bilang, ya udah kalau begitu, karena punya hak syafaat, udah keluarkan mereka itu. Dia datang jemput temannya, datang jemput. Malaikat keluarkan, dikeluarin. Padahal masa siksanya dia di neraka masih panjang. Ditolong sama siapa? Ditolong sama sahabat nongkrongnya di dunia. Ya, sahabat-sahabat baik yang suka nongkrong sama dia, nongkrong di tempat baik. Dia pernah datang ke majelis ilmu, pernah datang ke majelis zikir, pernah puasa, pernah beberapa kali gabung, kumpul. Akhirnya orang ini ingat dia, oh ini dia nih. Ngomong sama Allah, dibantu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak bersahabat dengan orang-orang mukmin karena mereka punya hak syafaat dan kita tidak tahu siapa di antara saudara-saudara kita nanti di hari akhir punya hak syafaat. Kan Allah yang tentukan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi mulia Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dia, Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Makanya Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabat Nabi, kalau aku mau, kata Nabi, kalau aku mau mengangkat siapa sahabat karibku dari umatku, aku sudah angkat Abu Bakar As-Siddiq jadi sahabat karibku. Karena memang paling dekat sama Nabi kan. Umur sama Nabi tidak beda jauh, beda bulan dia sama Nabi. Kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq itu sama Nabi cuma beda bulan. Ya. Hijrahnya bareng sama Nabi. Ya. Orang pertama kali yang dikabarkan sama Nabi diperintahkan untuk hijrah itu dia. Orang yang percaya sama Nabi, Nabi Isra Mi'raj juga dia. Kata Nabi, kalau aku boleh ngangkat siapa sahabat karib, aku angkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat karib. Ya. Khalili, sahabat karibku, teman dekatku. Akan tetapi, katanya, akan tetapi, ukhuwah Islamiyah jauh lebih baik daripada itu. Kata Nabi. Jadi ukhuwah itu jauh lebih tinggi ketimbang hanya sekedar sahabat karib. Ya jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, mudah-mudahan kita tergugah hati kita ini tentang nilai-nilai ukhuwah nih yang sekarang sudah mulai rapuh. Bahkan jala ukhuwah Islamiyah itu cenderung rusak saat ini. Ya, karena nilai-nilai materi lebih kuat di kehidupan kita. Padahal nilai-nilai materi itu cuma sesaat. Ukhuwah ini dia mengikat kita dunia sampai di akhirat. Dan persaudaraan yang paling indah adalah persaudaraan yang diikat dengan nilai keimanan. Maka perbanyaklah bersahabat dengan sahabat-sahabat surga, ya, ashabul jinan, ashabul jannah, bersahabat dengan sahabat-sahabat surga. Yaitu sahabat-sahabat yang mengingatkan kita akan kebaikan, sahabat-sahabat yang senantiasa kirim kepada kita postingan-postingan yang akhirnya kita baca mendekatkan kita kepada Allah. Orang yang kalau kita duduk dengannya membuat kita ingat sama Allah. Ada ulama yang mengatakan begini, jangan engkau duduk dengan orang yang hanya berbicara tentang Allah, tetapi duduklah engkau
duduk dengan orang yang kalau kau melihatnya, kau ingat Allah. Kalau kau duduk dengan orang yang hanya sekedar berbicara tentang Allah, itu banyak. Banyak yang bisa berbicara tentang Allah. Tetapi carilah orang yang kalau kau duduk dengannya dan kau melihatnya, kau ingat Allah. Ya, jadi bukan dia hanya sekedar bicara tentang Allah, tapi ketika kau duduk bersama dia, kau menjadi ingat Allah dan mengenal Allah. Ya, cari orang yang membuat kita kenal Allah. Datangi majelis ilmu bukan semata-mata karena kita kenal orangnya, bukan semata-mata kita kenal penceramahnya, bukan semata-mata kita kenal sahibul hajatnya, bukan. Kita datang ke majelis ilmu semata-mata kita berharap dengan kita duduk di situ kita betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.